sebelum ke cerita kesalahan-kesalahan apa aja sih yang udah pernah aku perbuat dalam hal perskincarean sampai aku jadi jerawatan kayak gini. Jadi aku mau cerita dulu nih ke kalian awal mulanya aku jerawatan. Jadi awal mulanya aku jerawatan itu di tahun 2019, di 6 bulan terakhir antara Juli, Agustus, September itu awal mulanya aku jerawatan. Di bulan-bulan itu juga kan musim kemarau ya, jadi cuacanya tuh panas gitu. Dan di situ tuh aku nggak pakai pelembab sama sekali, aku cuma pakai sabun cuci muka aja karena yang aku pikirkan adalah aku barusan aja naik ke kelas 12. Aku nggak mau terlalu fokus dengan wajah ataupun perawatan wajah. Aku mau fokus dulu supaya aku bisa lulus ya di tahun ini, karena aku takut banget aku nggak lulus dan dapat nilai jelek. Akhirnya aku nggak pernah nih ngerawat wajah aku, dan di bulan itu juga aku tuh kayak lagi seneng-senengnya gitu loh belajar make up yang face painting itu loh, yang menggambar di wajah itu. Dan aku tuh nggak tahu caranya ngerawat wajah gitu loh. Udah lagi belajar make up. Mungkin aku cara bersihin make upnya kurang bersih, terus aku nggak pernah pakai pelembab, nggak pernah menjaga kulit aku supaya sehat. Muncul deh masalah-masalah di wajah aku, mulai dari kulit kering dulu. Rasanya tuh kalau kena sinar matahari tuh ya kayak ketar gitu, dan di daerah cuping hidung tuh rasanya kering banget. Tapi waktu itu belum aku pikirin gitu loh, sampai akhirnya muncul beruntusan di jidat aku. Kalau nggak salah ada muncul beruntusan di jidat aku, sampai ininya juga kayak ngelupas-ngelupas gitu loh guys, saking keringnya kulitnya aku gitu loh. Tapi dari situ tuh aku kayak masih cuek aja, kayak masih ya udah nanti juga sembuh kan. Sampai akhirnya aku lupa ya sampai kapan gitu, pokoknya aku jadi pakai minyak zaitun. Dari kejadian ini nih kulit kering sampai entah beberapa minggu ya, sampai aku nggak tahan dengan kulit kering aku, jadi aku pakai minyak zaitun untuk mengobati kulit kering aku. Jadi ini sembuh. Tapi sekali aku nggak pakai minyak zaitun, itu kayak wajahku bener-bener kering lagi. Dan minyak zaitun itu sendiri tidak mengobati beruntusan aku, malah kayak menambah beruntusan aku, mungkin karena minyak gitu ya. Dan dari kejadian itu muncul nih kesalahan-kesalahan aku dalam berskincare ya. Jadi kesalahan aku yang pertama adalah aku tuh kayak terlalu mengikuti feeling aku gitu loh. Kayak oh aku pakai produk ini bakal sembuh nih, pakai produk ini bakal sembuh nih. Aku tuh nggak memikirkan efeknya nanti gimana ataupun gimana. Aku tuh nggak memikirkan itu loh. Aku pikirkan adalah oh aku pakai ini sembuh gitu doang. Dan setelah itu dalam pikiranku terbesit aku pakai minyak bulus bakal sembuh. Akhirnya aku beli dong minyak bulus ini. Tapi sebelum beli aku juga cari artikelnya, manfaat dari minyak bulus ini bisa nggak sih buat kecantikan. Ternyata ada, tapi artikel di Google itu sedikit. Kemudian aku cari lagi di YouTube, ada nggak sih video yang pakai minyak bulus ini buat wajah. Waktu itu tuh kayak videonya sedikit loh, tapi ada sih yang pakai minyak bulus buat wajah. Akhirnya aku beli kan, karena orang lain juga pakai, why me not? Kenapa aku enggak gitu loh. Akhirnya aku pakai kan minyak bulus ini sampai kalau nggak salah 1 mingguan gitu, pokoknya sampai habis seginilah. Dan apa yang terjadi di wajah aku, tentunya yang terjadi di wajah aku adalah bukannya sembuh guys. Wajahku tuh bukannya sembuh ya, kembali normal itu bukan, tapi wajahku tuh kayak gede-gede gitu loh, kayak membengkak, tapi itu bukan bengkak, terus kayak habis operasi plastik gitu loh. Jadi ini kan minyak bulus bisa ngebesarin pantat ya, jadi ngefeknya di wajah aku tuh kayak gitu. Dan tanpa aku sadari, dan bodohnya aku lagi karena aku terlalu mengikuti feeling aku, ini itu minyak bulus buat pijat. Ya ampun, buat pijat dipakai di muka guys. Itu adalah kesalahan pertama aku ya dalam hal perskincarean. Jadi buat kalian ya, mending kalian harus cari-cari tahu dulu skincare itu apa, dan pokoknya cari-cari aja deh di Google maupun YouTube sebelum terjerumus dalam feeling kalian. Karena terlalu mengikuti feeling, akhirnya wajah kalian malah jadi tambah rusak gitu kan. So lanjut ke kesalahan yang kedua. Nah masih ada hubungannya juga dengan kesalahan yang pertama. Jadi setelah tahun 2020 maksudnya, di tahun 2020 antara Februari, Maret, bulan-bulan itu ke bawah ya,
itu aku kemakan iklan guys. Kesalahannya aku itu kemakan iklan maksudnya. Jadi waktu itu kulit wajahku tuh kering ya, aku kayak udah aduh gimana sih, aku tuh bingung mau pakai apa gitu kan. Akhirnya aku nemu iklan Baya Oil yang Baya Oil gel kulit kering. Akhirnya aku beli dong Baya Oil, tapi bukan gelnya, yang versi minyaknya nih, buat merawat kulit kering aku. Dan apa yang terjadi setelah aku pakai? Setelah aku pakai yaitu muncul jerawat, tapi aku mengira jerawat yang muncul itu adalah purging guys, padahal itu pada breakout gitu loh. Bodohnya aku tuh nggak tahu bedanya purging dan juga breakout. Dan karena aku nggak tahu itu breakout ya, jadi aku lanjutin terus nih. Ini kan baru 1 kali pakai, nggak tahu nih kalau kita misalnya pakai di bulan-bulan selanjutnya siapa tahu cocok kan. Dan kalau nggak salah selisih 2 minggu deh kalau nggak salah, aku menambahkan varian skincare aku. Jadi face wash, aku kan pakainya face wash dari Pigeon, sabun cuci muka Pigeon. Terus aku pakai ini kan Baya Oil. Terus selang nih kalau nggak salah selang 2 minggu aku beli tea tree dari tea tree-nya yang ini nih, tea tree toner. Dicampur pokoknya udah deh, skincare-nya tuh selen banget gitu loh. Dan aku tuh nggak tahu apa itu ingredient skincare, apa itu skincare, bla bla bla. Aku tuh nggak tahu gitu loh. Aku cuma kemakan iklan aja. Jadi kemakan iklannya adalah sabun cuci muka Pigeon ini kan bisa mengatasi apa ya, kayak ya bukan mengatasi sih, tapi kayak lembut gitu, kayak cocok buat kulit sensitif gitu kan. Jadi aku pakai. Dan kemudian kemakan iklan yang Baya Oil adalah karena untuk kulit kering gitu kan. Terus karena aku ada beruntusannya, ada jerawatnya, akhirnya aku beli yang tea tree toner. Aku pikir ini bisa menyembuhkan toner aku, sekaligus dicampur dengan ini bisa menyembuhkan kulit kering aku buat berjerawat dan kulit kering. Nah, dari kesalahan yang ketiga tadi itu kan aku mencampurkan kedua produk ya. Nah, aku mencampurkan ini dan mencampurkan ini untuk wajah aku. Dan apakah efeknya sembuh di wajah aku? Tentu saja tidak guys. Tentu saja muncul jerawat baru di wajah aku setelah beberapa hari aku menggunakan kedua produk ini. Dan dari situ, apakah aku sudah menyadari bahwa itu terjadi breakout? No, aku masih mengira itu purging guys. Dan dari situ juga aku tuh kayak lanjut sampai 2 bulan gitu kalau nggak salah pakai kedua produk ini ya, ditambah dengan sabun cuci mukanya yang dari Pigeon. Aku masih lanjut aja sampai kalau nggak salah aku tuh kayak sakit gitu loh, kayak demam. Dan pagi-paginya aku bangun udah muncul jerawat banyak banget. Itu aku mulai berhenti menggunakan kedua produk ini kecuali sabun cuci muka dari Pigeon. Nah, dari situ aku pakai minyak zaitun. Nah, minyak zaitunnya itu sih aman-aman aja buat aku kan. Nah, tapi Nature dan minyak zaitun itu sendiri kayak nggak ngefek banget gitu loh di wajah aku. Akhirnya aku lanjutin lah menggunakan kedua produk ini lagi. Nah, aku ya, kesalahan yang keempat aku adalah udah tahu kedua produk ini membuat wajahku berjerawat, masih aja dipakai gitu kan. Jadi aku saranin nih buat kalian yang masih belajar skincare, masih pemula dalam hal skincare, mendingan kalau misalnya kalian beli skincare baru, kalau dipakai itu muncul jerawat, usahain berhenti aja ya. Terus nunggu sampai jerawatnya sembuh baru dipakai lagi. Kira-kira kalau misalnya muncul jerawat lagi ya udah nggak usah dipakai. Memang resiko kita berskincare tuh kita bakal buang-buang skincare kalau nggak cocok gitu kan. Nah, masih lanjut nih di video ini aku mau ngejelasin nih inti-inti dari kesalahan aku ya. Jadi yang pertama, kesalahan aku adalah terlalu mengikuti feeling aku. Jadi buat kalian yang yang mau berskincare gitulah, jangan terlalu mengikuti feeling ya, karena belum tentu perasaan kita itu bisa cocok dengan realitanya gitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah aku terlalu kemakan iklan dan juga review produk. Jadi belum tentu ya klaim produk dengan hasil itu benar-benar nyata, karena tergantung dengan permasalahan kulit masing-masing gitu kan. Dan belum tentu dia cocok di kamu cocok ataupun sebaliknya. Nah, kesalahan yang ketiga adalah usahain kalau misalnya mau mencampurkan kedua produk dari brand yang berbeda itu dikasih jarak. Nah, yang misalnya udah pakai produk ini
harus sudah jelas dulu nih cocok gitu kan, baru lanjut ke brand yang berbeda, maksudnya dicampur gitu kan. Jangan sampai ini belum jelas cocok atau enggak udah dicampur dengan brand yang lain, jangan ya, aku saranin jangan. Terus yang keempat adalah, kesalahan aku adalah udah tahu jerawatan pakai produk itu masih aja dilanjut. Jadi tuh kalian harus bener-bener tahu bedanya purging dan juga breakout ya. Usahain misalnya ya, kalian tuh beli produk baru, terus pas kalian pakai tuh muncul jerawat, mending usahain berhenti dulu ya sampai jerawat kalian sembuh. Terus kalian coba lagi nih produk ini, kalau misalnya gak muncul jerawat ya bisa dilanjut ya. Kalau menurut aku, kalau misalnya muncul jerawat baru lagi bisa buang aja skincare-nya. Memang risiko kita berskincare adalah ketika tidak cocok kita buang-buang duit guys. Oh ya, nih ada tambahan juga dari aku sebagai catatan aja sih ya. Kalau misalnya kalian menggunakan produk skincare B versi A cocok di kalian, terus mau pakai produk skincare B versi B itu belum tentu cocok loh buat kalian. Cuma buat catatan aja sih ya, saran dari aku gitu. Karena menyesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing orang gitu kan. Belum tentu dalam satu brand beda produk itu bakal sama-sama cocoknya. Pokoknya menyesuaikan deh dengan kebutuhan kulit kalian aja. Dan aku tidak menyalahkan produk-produk yang aku sebutkan di video ini ya, karena memang aku pemakaiannya kurang tepat aja. Jadi misalnya kalian pakai produk dari brand-brand yang aku sebutin di sini, di kalian cocok, mungkin di aku enggak, karena memang aku pemakaiannya kurang tepat aja. Dan apa ya, ternyata skincarean tuh nggak semudah yang kita pikirkan gitu loh guys. Mendapatkan kulit mulus, bersih, cantik, sehat itu nggak semudah yang kita lihat gitu. Agak ada mubazirnya sedikit kalau nggak cocok. Jadi udah ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.